the production of communication product, gitu loh maksudnya. Nah, komunikasi buat nasi Padang. Walaupun dalam penyajian nasi Padang itu kalian punya inovasi. Itu bukan produk komunikasi gitu loh. Simply kami akan bisa lihat itu pertama. As a lecturer ya, karena kan ini hubungannya pasti dengan penilaian, karena dia adalah mata kuliah. Jadi jangan berharap A beneran ya. A minus boleh lah, tergantung effort. Tapi kalau A beneran enggak lah ya. Karena syarat utama itu adalah bisnisnya inline. Untuk tahun ini kami tekankan begitu. Tahun kemarin kalau kalian tanya dengan senior, itu banyak. Anak IR, jualan snack. Anak komunikasi, jualan makan siang. Karena apa? Karena mata kuliah ini hasilnya nanti itu pengennya jadi portofolio kalian. Jadi diceritain tuh nggak malu-maluin gitu loh. I ever make a podcast that's about imagine it in your CV gitu loh. Oh boleh juga nih, dia pernah buat podcast loh. Ya jangan tanya podcastnya seperti apa, tapi kan ini kan effort dan ini kan proses gitu loh. Kita pendidikan itu kan memang betul kita harus punya outcome. Tapi kan yang lebih diutamakan lagi proses. Ini ada nggak proses pembelajaran bagi mahasiswa? Intinya itu. Nah, jadi kalau kita, bayangin aja kalau kalian mention seperti itu dan kalian mahasiswa komunikasi kan pasti akan ada something nih. Nah, kemarin kalau mahasiswa let's say komunikasi atau law gitu ya, yang dia bisnisnya tidak nyambung dengan study programnya, pasti dia malu masukin ke portofolionya. Malu dia share di LinkedIn. Karena kan itu kan menunjukkan kemampuannya dia gitu. Ini apa nyambung-nyambungnya nih anak IR jualan kue gitu kan. Atau bahkan simply mereka jadi trader. Beli yang kemudian produk juga nggak nyambung-nyambung dengan study program, kemudian dia jual gitu loh. Nah, jadi untuk yang semester ini kita coba, karena ya tadi ya akhirnya mahasiswa jadi malu sendiri, malu hati untuk memasukkan dalam portfolionya. Padahal at the end of the whole subject that we give you, especially ES, itu mahasiswa dapat portfolio. Jadi portfolio kalian, karena kan di akhir semester, ini setiap tahun ya, setiap tahun mahasiswa itu harus mengupdate portofolionya. Dan itu akan direvisi oleh ICC. That's already happen untuk 2023. Jadi kita memang insist untuk itu, karena itu yang kita mau tunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda untuk lulusan dari PU. Gitu. Sama seperti free passport, kalian dapat juga kan? Do you have it? No? Free passport. For the boarding class, every student we got free passport. Untuk kelas malam kan? For everybody. Jadi semua mahasiswa, mereka akan punya paspor. Ya dapat itulah, itu kan pasti harus. Kalau itu kan identity kita tapi ini the positive one, jadi ada satu adding yang diberikan oleh PU, itu untuk mengenhance mahasiswa itu join di international program. Whatever it is. Karena biasanya kayak kemarin, kita ngadain lab competition kerjasama dengan Universitas Inti dari Malaysia, itu kita nyari mahasiswa yang sudah punya paspor, karena waktunya mepet kan biasa lah ya, mepet banget, udah gitu, tapi akhirnya mereka bisa apply paspor kan sekarang ada yang
yang bayar agak mahal tapi cepet gitu kan ya buat paspornya gitu. Hanya mereka bisa. Tapi itu salah satu yang membuat mahasiswa itu tidak bisa ikut gitu loh programnya. Jadi akhirnya ya udah, cuma memang kan paspor kan ada masa berlaku ya gitu. Tapi at first nanti kalaupun mau diperpanjang kan tinggal memperpanjang gitu loh, bukan buat baru. I think that's all 2024 batch that's got a free passport. And I think that you can ask to your head of study programs, ya, yeah, better. Iya, kalau kelas pagi iya, pasti kalau kelas pagi. Kalau dia apply Isma. Kalau enggak ya nggak apa-apa tadi. Karena sekarang banyak, terutama teknik ya. Kebetulan saya di teknik, jadi saya tahu. Di teknik itu kita harus membuat bootcamp. Jadi salah satu, salah dua, salah tiga dari prodi di teknik itu bootcampnya keluar negeri. Memang nggak free ya, mahasiswa tetap bayar. Tapi ada support dari kampus. Jadi kita coba cari, kayak yang waktu di Inti, itu kita bayarin mahasiswa untuk tiket aja. Jadi tiketnya dibayarin oleh kampus. Tinggal di sana, di dormnya Inti, di Malaysia. Untuk makannya mahasiswa, ada yang ditanggung sama Inti, ada yang mahasiswa bayar sendiri. Waktu mahasiswa mereka datang ke sini, kan gantian tuh lab-labnya saat ininya 2 minggu di sini, 2 minggu di sana. Nah, waktu mahasiswa mereka 2 minggu di sini, kita juga free-kan dormnya, karena kita punya dorm kan. Terus apa namanya, makan ada beberapa yang kita bayarin, tapi ada juga yang mereka bayar sendiri. Kemudian tiket mereka dari sana ke sini itu tanggung jawab mereka. Jadi sama. Nah, itu pengalaman kemarin beberapa mahasiswa itu tidak punya paspor. Sorry, you want to say something? Mau bicara sesuatu? Oke. Jadi ya kayak gitu, tapi ditanyain aja. Siapa tahu untuk semua kan. That's lebih good. Nice. Design thinking ini nggak hanya untuk bisnis, for everything. If you wish to implement, because ini tuh mindset. Apa stepnya? Empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, terus kan kalian tanya, gimana caranya saya nerapnya? Kan itu. Nah, makanya saya ajak kalian untuk memulai di step yang pertama, which is empathize, dalam menerapkannya. Oke? Nah, empathize itu sebenarnya understanding. Kita memahami orang yang punya masalah. Kita melakukan empati ke dia. Nah, nanya lagi, emang gimana, Mem? Pelototip aja, kita tahu kan enggak juga itu tuh. Itu telepati bukan empati gitu. Nah, saya kasih tahu nih, ayo kita coba ya manfaatin atau menggunakan design thinking. Nah, karena kita mau buat bisnis project, ya kan bisnis ceritanya yang mau kita akan lakukan. Nah, ayo sekarang kita tahu dulu nih sebenarnya behaviornya bisnis yang communication itu seperti apa. Paham ya? Itu yang saya pingin kalian. Karena kalau enggak, nanti kalian akan meraba-raba nih. Sebenarnya seperti apa sih? Jadi saya kasih contoh nih yang ekstrim ya. Kalau kita bisnis membuat perkebunan, plantation, misalnya yang kita tanam itu akasia manyu atau palm oil deh, kelapa sawit. Itu akasia manyu 8 tahun baru bisa dipanen. Berarti kan cost terus nih. Nah, kalau kita bisnis itu, kita harus ngerti behavior dari bisnis kita ini. Kalau kita biasa bisnis manufaktur misalnya,
Manufaktur itu kan hitungannya bisa menit loh, menghasilkan produk bisa menit, bukan jam. Motor itu 15 menit satu. Jadi satu motor, menit loh. Nah, bayangkan dengan bisnis yang tadi, plantation. Nah, jadi artinya kita harus tahu dulu nih karakteristik dari bisnis itu. Kalau kita mau masuk ke bisnis itu gitu. Kan bisnisnya misalnya peternakan gitu ya. Kalau kita buat ayam petelur, ini yang saya tahu aja ya, ayam petelur itu suhu itu penting banget. Jadi kalau suhu, jadi mereka harus jaga kandang ayamnya itu pada suhu tertentu. Jadi ada range-nya. Begitu dia ngedrop dari suhu range ini atau lebih tinggi, itu mati loh. Ayamnya mati loh, buru-buru dia bertelur. Dan pernah dengar belajar bertelur gitu-gitu ya? Kalau ayam tuh dia belajar bertelur dulu. Kalau apa namanya buah-buahan dia belajar berbuah dulu. Nah itu juga kita harus pahami karena itu akan berpengaruh dengan biaya yang kita keluarkan ya nggak sih? Cost-nya kan nambah gitu. Nah, jadi jangan berpikir begitu kita lakukan produksi langsung ada production proses langsung ada produknya langsung bisa kita jual langsung itu kan enggak semua kalian bisa sharing yang kalian tahu misalnya komunikasi untuk memasukkan ide tertentu itu juga butuh waktu kan itu enggak langsung memproduksi satu produknya kemudian orang akan terpengaruh dan orang mau mendonasikan atau membayar kan belum tentu itu butuh waktu tuh untuk mainstreamingkan gitu ya, mengarus utamakan tentang ide tertentu. Nah ini yang kita kemudian bagaimana nih bisa tahu lah, wong saya juga baru kuliah, mem gimana? Nah itu saya minta kalian searching tuh perusahaan-perusahaan yang kalian anggap gitu ya. Jadi ini satu kritik lagi nih, anggap perusahaan itu bisnisnya adalah komunikasi. Gitu. Jadi kalau itu dilakukan oleh setiap mahasiswa, nanti kan kalian di grup itu kan bisa saling-saling gitu loh. Saling sharing. Gue dapet ini nih, menurut lo ini karena menentukan ini adalah perusahaan yang bisnisnya inline dengan communication kan juga something kan. Itu juga mengasah pemahaman kalian tentang komunikasi itu sendiri. Kemarin di kelas pagi ada yang mahasiswa masukkan Telkom. PT Telkom. Terus saya bilang, kamu yakin PT Telkom itu produknya inline? Iya mem, ini kan telekomunikasi. Ini anak kom juga ya, saya kan ngajar anak kom yang kelas pagi. Ini kan telekomunikasi mem, kan bicara tentang komunikasi. Bagaimana kita lihatnya? Ayo, dari Telkom itu kebetulan saya buka ya, saya buka Telkom, kemudian kita lihat produk yang dihasil, produk ya, baik good atau services yang dihasilkan oleh Telkom itu kira-kira yang mana nanti kalian belajar untuk buatnya. Mereka kan ada platform, ada gaming, ada ya pokoknya produk-produk IT lah. Saya tanya, kira-kira nanti kalian ngebayang nggak untuk buat produk itu dengan belajar di program studi komunikasi? Enggak, men. Kami nggak belajar itu. So, don't say it, this is communication product, saya bilang. Ini tuh teknologi produknya. Devices, alat komunikasi, iya. Kalian kan nggak belajar alat komunikasi, ya nggak sih? Justru komunikasinya kan yang kalian belajar. Gitu. Itu cara dan ini juga bisa didiskusikan ya. Kita nggak ngomong benar salah. Jadi desain thinking itu nggak ngomong benar salah, tapi kita ngomong sesuatu yang reasonable, ada risetnya, gitu, ya. Nah sehingga saya sih yakin aja ya karena kalian punya latar belakang yang berbeda-beda, sehingga cara melihat sesuatu pun juga sangat bisa berbeda-beda, gitu. Nah itulah yang justru jadi keberagaman itu yang justru membuat diskusi itu menjadi hidup. Dan di design thinking jangan ikut aja ya, nggak bisa.
Nggak boleh ada member, nanti kalau ada member di kelompokmu yang bilang, gue ikut aja. Nggak boleh. Kalau mau ikut aja nggak boleh ikut. Ya, they need to say something. Ya, jadi harus ada pendapat dia, gitu. Nah, pada saat menyampaikan pendapat nggak usah sama-samaan. Nggak usah sama-samaan. Makanya harus searching masing-masing supaya kan perspektifnya beda nih. Perspektifnya bisa macam-macam. Nah, itu yang coba saya ini supaya menular. Oh, seperti ini nih, memahami gitu loh. Memahami. Saya lupa, saya pernah cerita nggak? Ada perusahaan branding, ya. Itu juga under komunikasi katanya. Nge-branding satu perusahaan itu nggak cukup setahun. Apalagi kalau perusahaannya baru mau terkenal ya, belum terkenal. Kalau sudah terkenal oke lah. Atau perusahaannya itu unik. Unik maksudnya nggak common lah ya, nggak banyak. Apalagi dia apa namanya, menentang. Ya kalau saya kasih contoh yang kemarin ada perusahaan yang membangun hutan. Biasanya kan perusahaan itu membuka hutan kan untuk buat plantation, untuk buat perkebunan. Nah perusahaan ini tuh bangun hutan. That's so different kan, bahkan bertolak belakang gitu loh. Kalau dia harus menjaga pohon yang ada, bahkan menanam pohon yang ada, perusahaan pada umumnya yang membuat plantation, yang membuat perkebunan itu justru merubah kan tanamannya. Jadi branding penting itu. Selesai setahun enggak. Perusahaannya itu sudah berdiri sejak tahun 2008. Ya, 2008. Sampai sekarang masih di hire tuh branding company-nya. Jadi memang bukan kerja setahun. Nah, karakteristik bisnis begitu yang saya harap kalian tahu gitu. Supaya nanti ide bisnisnya, karena sudah tahu itu, kalian bisa akan dapat bisnis yang inline dengan itu. Paham nggak? Yang online ada pertanyaan? Itu think big-nya, itu berpikir besarnya, ya, mimpinya. Nah, setelah kita tahu mimpi besarnya, sekarang kita mikir lagi nih, yang mana, kan ada banyak produk tuh biasanya, advertising misalnya, they use several media to advertise misalnya ya. Nah, yang mana nih yang kalian kira-kira bisa buat dengan resource yang sekarang dipunya? Itu start small-nya. Apa nih yang kira-kira bisa dibuat? Ya, sorry ya, kalian kan baru mulai, bicara komunikasi juga belum banyak tahu juga waktu milih komunikasi dengan lihat-lihat bacaan, lihat-lihat YouTube, komunikasi itu kayak gini, kemudian kalian merasa kayaknya cocok nih buat saya, kan gitu ya. Artinya kalau misalnya ada salah satu produk dari perusahaan besar yang kalian lihat ini, itu salah satunya mereka memberikan servis konsultasi dalam mempromot gitu ya, dalam mengkomunikasikan, itu kan perlu ekspertis, jangan diambil, kan nggak bisa dilakukan, nggak bisa kalian buat gitu. Tapi misalnya ada salah satu produknya itu adalah tadi ya, podcast misalnya, kayaknya bisa nih, ini gue kebayang nih buatnya, misalnya digging deeper, jadi gali lagi gitu ya, sebenarnya podcast yang seperti apa sih yang dibangun oleh perusahaan ini, yang di-share, yang ini sama perusahaan ini. Sebenarnya dia men-share podcastnya, ini ada pattern nggak sih, ada pola nggak sih? Misalnya ini adalah podcast yang pertama, ini podcast yang kedua. Ini tuh inline banget loh. Topiknya itu sedikit-sedikit nanti ujungnya orang akan ketagihan. Apa ya lanjutnya ya? Apalagi misalnya, itu kan uniqueness dari produknya gitu. Nah, itu yang dipelajari sehingga kalian bisa start small. Ada yang mau ditanya? Silakan, ada yang mau ditanyain yang online? Mau misalnya kita ambil kelompok itu kemarin ada beberapa web cuma masih satu ide flux. Jadi ada satu web ide flux itu tuh
perusahaan yang udah memang banyak bikin iklan komersil di sosial media, di TV, terus ada juga kayak acara-acara yang misalnya dari semua itu kita pilih ke branding di sosial media. Oke, apa namanya? Kita bisa buka? Bisa di spelling? Idenya. Sorry. Kecil ya? Idenya. FLUX. Oh, ini ya. Okay. Saya stop sharing dulu ya. Ini ada temennya yang lihat ada satu perusahaan. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bareng. Maksud saya kita lihat bareng. Kemudian ini menurut teman kalian perusahaan ini itu inline produknya dengan communication. Nah, ayo kita lihat gitu ya. Maksud saya supaya kalian juga punya feel ya untuk apa namanya? Ini dia. Bisa lihat? Ya. Home-nya, kemudian a full service agency inspired from King Midas' ability to turn everything into gold with his golden touch. We are ready to turn all your business objectives into gold because we are an advertising and digital agency with golden ideas and proven track record in helping businesses thrive from startup to global brands. Oke, jadi ini branding ya? Iya. Ya. Kita lihat produknya. Ini produknya nih. Ya nggak sih? Ya, campaign, ya 360 campaign, video komersial, sosial media, TikTok, Reel. Ya, ini produknya. Ya, ya, ini produknya. Nah, tinggal di explore lebih jauh dari produk-produk ini gitu ya. Yang mana nih yang kira kan kita ngerasa tuh ini gue bisa buat ya nggak sebagus lihat ya, tapi gue tahu nih alurnya gitu loh. Jadi itu yang namanya kita melihat resource kita gitu. Kebayang aja buatnya. Nah itu nanti kita sih berharap ya, kita sih berharap karena setiap orang itu kalau dia senang dia tuh pasti kurios tuh, pasti pengen tahu tuh. Nah berharapnya nanti setelah tahun pertama, jadi waktu kalian kayak gitu ya buat podcast itu, oh gue dulu gak gitu loh, apa nih yang salah gitu. Jadi kalian pengen tahu ilmunya itu karena memang pengen tahu gitu loh. Jadi kita nggak susah lagi datang ya ke kuliah, enggak, kalian yang buru-buru datang karena pengen tahu nih. Karena nanti kan ada mata kuliah tentang itu kan, how to make advertising misalnya gitu ya. Kalian akan bersemangat gitu loh. Maksud kita tuh gitu. Jadi kalau misalnya, bahkan bisa dicoba, kalau sekarang kalian buat dengan begini, terus nanti pada saat ngambil mata kuliah itu, kalian bisa menilai apa yang sudah dibuat sekarang. Oh gue salah nih, harusnya gue jangan begini. Kan gitu ya, bisa nyalahin produk kita sendiri. Itu kan, that's very nice, really. Jadi itu sebenarnya tujuan kami. Jadi apa namanya, ya itu survive-nya mahasiswa itu dicemplungin gitu loh. Jadi kalau kita itu mau ngajarin mahasiswa berenang, itu nggak belajarin berenang, tapi dicemplungin aja gitu. Ini kan ceritanya kita mau ngajarin mahasiswa bisnis gitu ya, kita cemplungin aja bisnisnya. Jatuh dia jatuh pasti, namanya juga bisnis. Tapi kan jatuh as a mahasiswa itu lebih nggak sakit dibandingkan jatuh nanti pada saat dia memang as a businessman gitu loh, as an entrepreneur. Kira-kira begitu ininya. Logikanya tuh begitu gitu. Untuk beberapa mahasiswa yang tidak terlalu tune in dengan prosesnya, itu biasanya nggak akan dapat apa-apa. Karena ini tuh utamanya proses.
Jadi keinginan mengikuti itu dari kalian gitu. Saya nanti akan memfasilitasi aja loh. Saya nggak bilang kamu salah loh, kamu jelek loh, enggak. Saya cuma bilang benar, mau begitu, mampu. Ini mata kuliah 3 SKS loh. 3 SKS itu berarti 150 menit di kelas, kemudian 150 menit independen. Bukan seminggu, bukan. Durasinya untuk arti 30 menit, 3 SKS itu kan itu. Bukan seminggu itu mata kuliah itu doang, kalian kan punya mata kuliah lain gitu. Karena kenyataannya, pengalaman kami, untuk mahasiswa yang memang mengikuti, itu bisa mereka seminggu tuh mikirin itu. Bayangkan kalau anak teknik, mereka kan buat prototype. Ya, nggak dosennya, nggak mahasiswa jungkir balik gitu. Tapi mereka ngeluh nggak? Enggak, karena mau. Nah, kita pengennya menumbuhkan maunya itu gitu. Kalau mau itu kan begadang-begadang, ngumpul-ngumpulin duit, nggak punya, kurang ininya, mau gitu loh. Tahun kemarin itu mahasiswa ME ya, itu prototipenya mereka itu sekitar 6 juta. Padahal kalau mau bayar kuliah itu mereka ngeluh-ngeluh kan, gila nih gue mesti lembur berapa lama nih, kan gitu kalau kelas malam ya untuk bayar kuliah. Tapi untuk kumpulan itu mau mereka, karena ya memang mau gitu loh maksud saya. Nah itu yang pengen kita bangun. Berhasil ya belum tentu, namanya juga proses. Makin banyak kalian tertarik dan makin banyak encourage kalian sendiri, itu makin banyak juga yang nanti akan kalian dapat. Nah ini yang kita, karena selama ini kita paham ya, kita paham banget bahwa tidak semua study program itu mendorong mahasiswanya melaksanakan atau memilih ide bisnis yang inline. Makanya tadi saya bilang, banyak yang malu, mahasiswanya sendiri yang malu masukkan ke portofolionya mereka. Apa yang gue mesti ceritain, masa gue jual pecel, padahal gue IA misal gitu ya, atau padahal gue sipil misalnya, anak teknik kan malu dia, nggak bakal mau dia tulis di portofolionya gitu kan. Nah ini tuh kita berharap at least lah ya, kalian nggak malu nulisin itu di portofolio. Itu portofolio di monitor loh ya, saya inget-ingetin aja. Kemarin waktu pre-uni kalian disuruh buat kan? Disuruh buat? Ya, di Zoom itu kan mahasiswa diminta tuh nanti harus disubmit di PUIS. Mestinya tuh begitu. Jadi isinya itu CV. Jadi kita bisa lihat nih, kan CV kalian kalau misalnya kalian fresh graduate ya, terutama kelas pagi itu kan isinya tamat SMA, atau jadi ketua OSIS, jadi ketua apa, kan gitu ya. Nah nanti di akhir tahun pertama, selama dia setahun di PU, itu dia udah ngerjain apa, project manager kegiatan apa gitu, yang inline dengan prodi study programnya kan dia bangga tuh. Gue PM di kegiatan TSL misalnya kalau di teknik gitu ya, pasti ngomong dia di situ. Tapi begitu dia ngomong saya melakukan bisnis dengan menjual gadungan, malu dia nulisnya gitu. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu. Kalau ada pertanyaan monggo yang dari online juga. Miss, aku mau nanya, Ya. berarti kumparan itu masuknya ada inline-nya nggak ya sama komunikasi? Karena dari yang kelompok aku searching soal kumparan itu, dia itu platform media berita kolaboratif yang menerapkan jurnalisme berbasis teknologi, Mem. Oke, kumparan itu lengkapnya apa? Ini saya coba buka, ini ada beberapa nih pilihannya, kumparan yang mana nih? Kumparan.com. Kalau Miss bantu jawab, iya kumparan.com. Kalau dari yang, iya, aku pernah baca kumparan sendiri itu singkatan dari kumpulan pemikiran, Mem. Oke. Ini ada beberapa, kalau kita googling, yang mana? Yang kumparan.com topik atau kumparan.com news? Yang news, Miss. News. Jadi dia online news media gitu. Semacam Kompas, Detik.
Ini ya. Ini bukan? Iya, betul. Nah, oke. Nah, sekarang kan kalau saya lihat, correct me if I'm wrong ya. Di sini kan ada news, ada entertainment, ada techno and science, ada bisnis, ada food and travel, ada bola, otomotif, woman, mom, apa ini, wanita dan lainnya gitu ya. Ini apa ini? Coba kita lihat newsnya. Oh, news tuh ini. Oke, entertainment. Ini entertainment. Iya, Miss. Jadi itu klaster berita masing-masing gitu dari yang dipelajarin. Memang dia berita yang menyajikan online news media platform yang menyediakan berita-berita news, berita entertainment, techno science, bisnis. Jadi klaster-klasternya gitu, Miss. Oke, yang kalian akan pilih itu news yang mana? Mau pilih semua? Oh, harus pilih salah satu, Mem. Kalian mampu kalau pilih salah 3. Kan saya balik nanya. Belum nentuin sih, Miss. Kalau Belum bagi bisa saya jauh sih itu. kalian pilih salah 10 sih nggak apa-apa. Kalian yang membuat bukan saya. Kayaknya belum diskusi sampai situ sih, Miss. Kemarin Iya. baru bahas surface-nya aja tentang kumparan. Oke, berarti kalau kita ngomong news ya, kalau saya sih lihat nih, karena kalau kita buat news itu nggak boleh bohong loh. Ini kan etik ya. Ini kan etik loh. Kalau gosip memang bohong katanya ya, tapi kan dia kasih apa namanya bukti-bukti lah yang nggak jelas gitu kan. Paling tidak ada lah coba evidence yang diarah-arahkan ke sana. Berarti kan itu juga effort gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat itu, kira-kira support evidence-nya ada nggak? Mampu nggak kita buat? Gitu. Itu makanya saya consider tadi, udah pilih aja salah satu. Salah satu juga butuh riset loh, ya kan? Nggak main ngomong loh. Nah, jadi better pilih salah satu, kemudian digging more. Jadi misalnya kalian tertarik dengan apa nih, food and travel misalnya, ya kan? Kan kalian nggak bisa bilang misalnya, kalau Anda ke Raja Ampat, Anda bisa pilih hotel di mana aja, padahal bohong kan? Raja Ampat umumnya nggak tinggal di hotel, gitu loh. Artinya kan kita harus searching dulu kan di sana, sebenarnya seperti apa sih kalau kita mau traveling ke sana, kemudian apa kira-kira range apa namanya kapal tempat kita nginap itu berapa, kan banyak tuh, satu aja gitu. Padahal ini milihnya misalnya food and travel gitu ya, atau food aja apanya. Jadi maksud saya digging more gitu loh ininya. Pilih salah satu aja, better kayak gitu kan. Kalau dikeroyokin ya 9 orang insya Allah lah bisa tahu lebih banyak, sehingga kita pede tuh pas buatnya. Karena ini kan kalau kalian mau seperti ini kan berarti harus buat platformnya dulu kan, buat platformnya dulu, kemudian baru isinya kan gitu. Kebayang nggak nanti buat tempatnya ini? Kebayang nggak Alifa atau Sasa? Nanti kalian akan mendeliver ya, menyampaikan gitu ya, konten yang sudah kalian persiapkan itu melalui media apa? Iya, sebenarnya kumparan ini juga available di media sosial. Kalau misalnya platformnya nanti mungkin pemberitaan tapi dikemasnya di sosmed kayak Instagram gitu, memungkinkan nggak ya? Bisa. Oh, baik. Itu kan yang affordable buat kamu kan, yang bisa kalian jangkau. Sepertinya kan? iya sih, Miss, dibanding platform website kayaknya mungkin memberatkan ya, karena website kan dia harus bayar ya. Betul, Miss. Terus juga kita harus buat webnya ya. Kita biasanya kalau kita nggak bisa buat sendiri, kita harus hire orang gitu. Nah, jadi itu yang maksud saya. Nah, yang kalian emphasize itu adalah pilih salah satu konten news ya, konten yang akan kalian
share di situ gitu ya, dan tampilkan itu. Kalau menurut saya kalau satu itu masih memungkinkan gitu ya. Diper ya, jadi jangan asal, karena itu akan menunjukkan quality itu. Nah, ini kan dia bilang nih, Jalan Oplas di Korea, pesinetron Meta Permadi ngaku Rahangga tak simetris, rumah Fadel Bajidit. Kok isinya gitu ya? Isinya enggak penting-penting banget. Ya tapi udah lah, pokoknya cari pahami gitu loh, pahami. Kan ini pasti sudah paham what kind of news ya that people like to read misalnya. Kan gitu. Jadi ya